Al-mas'alatul rabi'ah, masalah yang keempat dari kitab Ar-Ruh fil Kalami ala Arwahil Ahya'i wal Amwat, ditulis oleh Imam Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad, atau lebih masyhur Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wafat 751 Hijriyah. Masalah yang keempat, wahia an-ruha hal tamutu amil mautu lil badani wahdi. Ruh apakah juga akan mengalami kematian, ataukah kematian itu khusus untuk badan saja? Selama ini yang kita ketahui, ruh mati atau tidak. Tubuh kita terdiri dari badan dan ruh, jasmani, ruhani. Kita hidup karena dalam tubuh kita ada ruh. Ketika dua unsur itu, jasmani dan ruhani, terpisah, jisim atau badan dan ruh terpisah, maka badan kita nggak akan bisa bergerak-gerak. Walaupun kalau di negara lain, di Korea, ketika otak sudah diputuskan mati, walaupun jantungnya masih berdetak, dianggap sudah mati. Itu di sana. Dalam Islam enggak, selama masih ada detak jantung walaupun otaknya mati, ya belum dianggap mati. Ikhtalafan nasu fi hada. Dalam perkara ini, apakah ruh itu juga mengalami kematian atau tidak? Ini umat Islam, ulamanya khususnya. Kalau umatnya sih ngapain berbeda? Umat mau mengikuti ulamanya. Dalam perkara ini, mereka ulama berbeda pandangan. Jadi kita meyakini ruh tidak akan mati, begitu diciptakan dia akan hidup selamanya. Keyakinan itu bukan keyakinan mutlak, bukan pandangan seluruh ulama. Nah, nanti kita tahu, kita meyakini bahwa ruh itu nggak mengalami mati, dalilnya mana? Faqalat ta'ifatun, sekelompok ulama berpandangan tamutur ruhu, ruh juga akan mati. Watadukul mauta, akan merasakan kematian. Alasannya li'annaha nafsun wa kullu nafsin da'iqatul maut. Karena ruh itu juga bagian dari nafsu, jiwa. Dan setiap yang bernyawa, ruh itu nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Kalau kata kelompok ulama yang menyatakan bahwa ruh sebagai nyawa juga akan mengalami mati, kata mereka, waqad dallatil adillatu ala annahu la yabqa illallahu wahduh. Dalil-dalil tegas sudah menyatakan bahwa yang tidak akan mati, yang hidup selamanya cuma Allah, kata mereka. Cuma Allah yang tidak mengalami mati. Jangankan mati sekedar tidur aja tidak. Di sini bahwa Allah tidak mengalami mati, bahkan tidur, bahkan ngantuk saja tidak, itu wajib kita yakini seutuhnya. Betul itu omongan. Allah tidak mengalami mati, bahkan sekedar tidur atau ngantuk saja tidak. Itu selalu kita ulang-ulang ayatnya. Kita semua hafal ayatnya. Gimana ayatnya? Hafal tapi kita nggak ngerti. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. La ta'khuduhu, tidak menimpa Allah, tidak terjadi pada Allah sinatun, rasa ngantuk.
Nggak ada Allah ngantuk wala naum, apalagi tidur, apalagi mati. Masa Tuhan kok mati digantung? Kata ulama yang berpandangan ruh juga akan mati, karena yang kekal selalu hidup itu cuma Allah. Dalil yang mereka pakai surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man, setiap makhluk yang ada, man di sini nggak cuma manusia, termasuk di dalamnya benda mati, semua segala macam tumbuhan, hewan. Kullu man, semua makhluk yang ada 'alaiha di muka bumi ini fan, semuanya fana, semuanya akan mati, akan hancur binasa. Wa yabqa, dan yang akan kekal abadi adalah wajhu rabbik, Tuhan kalian. Dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini dalil mereka yang berpandangan bahwa ruh juga akan mengalami kebinasaan, akan mati. Dalil kedua yang mereka pakai surah Al-Qasas ayat terakhir, ayat 88. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, jangan kamu menyembah Allah bersama Tuhan-Tuhan yang lain, syirik, jangan. La ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali Dia, Allah. Kullu syai'in, segala sesuatu, apapun yang Allah ciptakan, halikun, akan binasa, akan hancur lebur, akan rusak, illa wajha, kecuali Allah. Lahul hukmu, segala urusan, segala hukum kembali pada Allah, wa ilaihi turja'un, dan kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kelompok pertama ini menggunakan dua ayat, semua yang ada selain Allah akan binasa. Dengan demikian ruh juga akan mati. Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, ayat kedua yang tadi dipakai sebagai dalil Al-Qasas 88, kullu syai'in halikun illa wajha, segala sesuatu akan binasa kecuali wajha. Apa makna wajha? Ternyata ulama berbeda pendapat. Dalil ayat ataupun hadis yang bisa disimpulkan dengan dua kesimpulan atau lebih, maka tidak boleh dijadikan dalil cuma dengan salah satu kesimpulannya. Nah, kalau yang pertama Ar-Rahman 26-27 itu nggak diperselisihkan, semua akan binasa kecuali Allah, itu nggak diperselisihkan maknanya dan kesimpulannya. Nah, Al-Qasas ayat 88 ini kesimpulannya semua akan binasa kecuali wajhah. Apa makna wajhah? Ini diperselisihkan. Makna umum kecuali Allah, sejalan dengan Ar-Rahman 26-27, semua akan binasa kecuali Allah. Makna pertama itu tafsirnya likulli syai'in fanin mustahlakin ma'dumin illa dzatuhul muqaddasah, segala sesuatu yang ada itu fana, akan binasa, akan lenyap, musnah,
kecuali zat Allah yang maha suci, fa innaha maujudatun baqiyatun, selamanya ada, langgeng, tidak pernah tidak ada, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Ini makna umum dari Al-Qasas 88. Makna lain, waqala Abul Aliyah, dikemukakan oleh seorang ulama besar Abul Aliyah, illa ma urida bihi wajhallah, illa ma urida bihi wajhallah, amal ibadah yang dikerjakan ridho karena Allah itu akan kekal. Beda jauh nih maknanya. Semua amal ibadah kita akan binasa, musnah, kecuali yang ikhlas karena Allah, itu akan kekal abadi. Beda jauh dari yang tadi. Semuanya akan binasa kecuali Allah. Yang ini semua akan binasa kecuali amal ibadah yang diniatkan karena Allah, yang ikhlas. Kita berkorban, sapi kita paling gede, ada unsur niat bangga-banggaan, itu akan binasa, nggak ada artinya. Dan ternyata bangga-banggaan dengan hewan kurbannya itu sudah terjadi sejak masa generasi akhir sahabat. Bangga-banggaan dengan hewan kurbannya sudah terjadi sejak masa generasi akhir sahabat. Mulai tabi'in itu sudah muncul mereka yang bangga-banggaan dengan hewan kurbannya. Ya mungkin sisi baik dari kurban patungan sapi, kaya miskin pokoknya sekian juta, gimana mau bangga-banggaan? Yang akan kemungkinan dia masuki oleh iblis, mereka yang korban sendiri sapi paling gede. Begitu dihadirkan sapinya, masyarakat yang menyaksikan menyanjung-nyanjung. Dia yang korban dengerin sanjungan itu, iblis masuk, dia bangga. Walaupun bangganya cuma di hati, nggak dia ungkapkan dalam bahasa perbuatan, itu sudah menunjukkan dia belum ikhlas sepenuhnya. Di antara definisi ikhlas, tidak terpengaruh baik dipuji ataupun dicaci. Dipuji nggak jadi hatinya gede, dicaci pun nggak jadi hatinya mengkerut, mengecil, enggak. Jadi makna kedua, semua akan binasa kecuali segala amal perbuatan yang dikerjakan niatnya ikhlas karena Allah. Min ilmin wa amalin, baik itu ilmu ataupun amal, fa innahu la yafna. Amal seperti itu, ilmu yang diajarkan ikhlas karena Allah, akan kekal abadi. Sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an berkata, yuja'u bid dunya yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti dunia akan dihadirkan. Fayuqalu, lalu ada instruksi, mayyizu ma kana lillahi ta'ala minha. Bedakan mana aktivitas duniawi yang diniatkan untuk Allah dan mana yang bukan. Bedain, pisahin. Fayumayyazu, lalu dipisahkan. Setelah dipisahkan, summa yu'maru bisairiha fayulqa finnar. Yang semuanya yang punya kaya harta berlimpah, mana yang dihabiskan niat karena Allah, mana yang riak segala macam, akan dipisah. Selanjutnya, apapun yang niatnya bukan untuk Allah akan dilemparkan ke neraka, dimusnahkan semuanya. Yang diniatkan untuk Allah, ikhlas karena Allah, itu akan kekal abadi.
Pandangan ketiga ad-duha, ulama tabi'in, kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan musnah binasa, illallah wal jannatu wan naru wal ars, kecuali Allah, surga, neraka, dan ars. Semenjak diciptakan itu akan utuh, tidak akan pernah berkurang. Semenjak surga, neraka, dan ars diciptakan oleh Allah, itu tidak akan binasa. Ini pandangan ketiga. Ruh nggak termasuk. Ruh termasuk yang akan dibinasakan, yang akan mati. Ini dalil kelompok pertama yang berpandangan bahwa semua selain Allah akan binasa, termasuk ruh. Ruh pun akan mati. Masih kata kelompok pertama, kalau mereka berkata wa idza kanatil malaikatu tamutu, kalau malaikat saja akan dimatikan oleh Allah, malaikat, fan nufusul basyariyatu awla bil mauti, nyawa manusia itu lebih pantas untuk dimatikan. Qalu, mereka kelompok pertama ini berkata, wa qad qala ta'ala an ahlin nar, Allah juga sudah menegaskan kepada penghuni neraka, tentang penghuni neraka, annahum qalu, mereka berkata, penghuni neraka, rabbana amattana snataini wa ahyaitana snatain, wahai Tuhan, Engkau telah matikan kami 2 kali dan Engkau pun telah menghidupkan kami 2 kali. Kata kelompok pertama, al mautatul ula, kematian pertama, hadihil masyhudah, kematian yang kita alami, badan kita. Wal ukhra, kematian kedua, lirruh, kematian ruh, kematian nyawa, kata kelompok pertama. Jadi mereka yang punya keyakinan ruh juga akan mati, ya silakan aja. Kita meyakini ruh tidak mati. Semenjak Allah ciptakan ruh, selamanya akan tetap hidup. Itu keyakinan kita. Apa dalil yang mendasari keyakinan yang kita ikuti ini? Wa qala akharuna, ulama yang lain berpandangan, la tamutul arwahu, ruh siapapun, ruh mukmin, ruh kafir, itu tidak akan mati. Fa inna khuliqat lil baqa'i, seiring begitu roh diciptakan, maka roh akan ditakdirkan langgeng oleh Allah. Jadi ada makhluk Allah itu yang ada awal diciptakan, nggak ada akhir. Ada awal diciptakan, ada akhirnya juga. Langit bumi ada awal Allah ciptakan, ada akhirnya. Begitu kiamat hancur binasa sudah. Yang nggak ada awal, nggak ada akhir, cuma Allah. Jadi kelompok kedua berpandangan la tamutul arwah, roh siapapun itu tidak akan mati. Fa innaha, sesungguhnya roh itu khuliqat, diciptakan, lil baqa'i, untuk kehidupan yang kekal. Wa innama, sesungguhnya tamu itu yang mati itu al-abdan, cuma badan. Mati itu ketika roh berpisah dari badan, itulah mati. Mayoritas badan ketika ditinggal roh akan hancur berkarang tanah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Berapa abad pun akan tetap utuh, tidak berubah sedikit pun, dan itu sangat mudah bagi Allah. Buat kita yang meyakini kisah Al-Quran benar, kisah Ashabul Kahfi, nah, itu masih di alam dunia, 305 tahun tidur, sekelilingnya berubah. Mereka 7 orang Ashabul Kahfi tidak berubah sedikit pun fisiknya. Tidur selama 305 tahun, mereka merasa tidur cuma setengah hari.
Itulah kuasa Allah. Kita meyakini Al-Quran, otomatis kita meyakini bahwa di akhirat nanti manusia tidak akan mati selamanya. Itu sangat-sangat mudah bagi Allah. Di dunia aja Allah bisa kok. Yang lain berubah jadi tua, yang ini enggak, Allah bisa. Ashabul Kahfi boleh jadi saat itu mereka yang punya saudara, saudaranya enggak termasuk Ashabul Kahfi udah jadi buyut, yang lain udah mati, merekanya masih hidup. 305 tahun, jangan bayangkan pada saat itu memang penduduk rata-rata umurnya segitu. Ya biasa aja, bukan. Ketika mereka terbangun dari tidurnya di gua, masyarakat luaran sudah berganti generasi. Raja yang dolim saja sudah berganti. Duit yang mereka bawa sudah nggak dikenali oleh kebanyakan pedagang, udah berganti. Jadi kata ulama kelompok kedua, semua ruh tidak akan mati. Ruh diciptakan oleh Allah untuk kehidupan yang kekal abadi. Yang mati itu cuma badan. Qalu, kata mereka, wa qad dallat ala hada al ahaditsud dalatu ala na'imil arwah wa adabiha. Dalil untuk keterangan ini, untuk kesimpulan ini, banyak hadis-hadis sahih yang menegaskan bahwa roh itu ada yang mendapatkan nikmat Allah, ada yang disiksa oleh Allah. Ba'dal mufaraqati, sesudah terpisahnya ruh dari badan. Ila ayyarji'aha Allahu fi ajsadiha, sampai nanti di hari kiamat badan diutuhkan kembali, roh itu akan dikembalikan ke badan. Itulah kematian. Jadi ketika kita sudah mati, andaikan manusia mati, dia dikubur, disiksa, rohnya yang disiksa. Kalau badannya boleh jadi ada yang terbakar, angus, jadi debu, ada yang kemana. Boleh jadi juga yang memang badannya utuh, rohnya akan dimasukkan ke badannya, disiksa dua-duanya, roh dan badannya. Ketika badannya nggak ada, rohnya yang akan disiksa. Ini kalau keyakinan saudara kita sesama manusia, supaya nggak disiksa, badannya dibakar. Itu supaya nggak disiksa. Muncullah upacara ngaben. Jadi kalau fisiknya nggak ada, hancur, terbakar atau apa, ruhnya di alam barzah, semua ruh yang sudah terpisah dari tubuhnya mati akan pindah ke alam barzah. Di situ ada nikmat, ada adab. Nah, kalau memang ruh itu juga mati, bagaimana mungkin mereka merasakan nikmat Allah atau adab Allah? Walau matatil arwah, andaikan ruh-ruh juga mati, lan qata'a anhan na'im wal adabu, niscaya nikmat atau adab pun terputus dari dia. Di antara keluh kesah orang yang disiksa di neraka, kan mereka ngomong, kuntu turaba, kenapa aku nggak jadi debu aja, biar selanjutnya aku nggak disiksa. Di akhir surah An-Naba, inna andarnakum adaban qariba yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami sudah berikan peringatan pada kalian akan adanya siksaan yang sudah sangat dekat.
Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ketika seseorang melihat apa yang sudah dia kerjakan, di saat siksaan itu sudah di depan mata, wa yaqulul kafir, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, kenapa aku nggak mati saja terus jadi tanah, biar nggak disiksa oleh Allah. Itu dalil logika dari pandangan ruh tidak akan mati. Kalau ruh mati, bagaimana mungkin ada siksa kubur, ada nikmat kubur, yang ngerasain siapa? Faqad qala ta'ala, dalil yang lain, dalil naklinya diantaranya Ali Imran 169. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Jangan pernah kalian meyakini orang-orang yang mati membela agama Allah, mereka itu mati. Tidak, mereka itu hidup. Kalau toh fisiknya dipotong-potong oleh musuh, dibakar oleh musuh, nyawa mereka, ruh mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, mereka diberi rizki. Fisik boleh hancur lebur, dibakar segala macam, tapi ruh tidak mati. Ali Imran 169 mengisyaratkan hal itu. Farihina, mereka ruh-ruh orang yang mati syahid ini itu gembira selalu bima atahumullah min fadlihi, karunia yang Allah berikan pada mereka, mereka gembira menerima karunia Allah itu. Wa yastabshiruna, dan mereka selalu menyampaikan kabar gembira billadzina lam yalhaqu bihim, kepada orang-orang yang belum menyusul mereka. Mereka itu ingin, ada kisah di hadis sahih ketika sahabat Jabir bin Abdullah terkenang ayahnya yang sudah wafat mati syahid. Sahabat Jabir waktu itu masih muda, 18 tahun, ayahnya mati syahid, meninggalkan ibu dan adik yang jumlahnya banyak. Sahabat Jabir bersedih, oleh Rasul dihibur, kamu tahu nggak bapakmu sekarang lagi ngapain? Bapakmu tuh ada di surga, dan bapakmu minta izin pada Allah untuk diizinkan kembali ke dunia untuk kembali berperang, tapi Allah nggak izinkan. Saking nikmatnya perang, ikhlas membela Allah, membela agama Allah, yang sudah mati syahid pengen balik lagi. Jadi Ali Imran 169 170 mengisyaratkan ruh itu tidak mati. Ayat ini kurang lebih sama dengan Al-Baqarah 154. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kamu katakan untuk orang-orang yang mati membela agama Allah, mereka itu mati. Jangan katakan mati. Bal ahya'un, mereka tetap hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kalian tidak menyadari. Kata kelompok ulama kedua, hada ma'al qata'i, ini ruh mereka, orang-orang yang sudah mati itu tetap mendapatkan nikmat Allah, mati syahid,
Padahal roh mereka sudah terpisah dari jasad mereka. Mereka sudah merasakan yang namanya mati, pisah dari tubuh. Mereka mendapatkan nikmat Allah, mereka merasakan itu. Nah, kata Imam Ibnul Qayyim, was-shawab, dari dua pandangan ini, satu pandangan menyatakan bahwa roh itu mati, binasa, cuma Allah yang tidak mati. Pandangan kedua, roh semenjak Allah ciptakan tidak akan mati. Was-shawab, yang betul, kata Imam Ibnul Qayyim, ayyuqala mautun nufusi huwa mufaraqatuha li ajsadiha. Matinya roh disebut mati ketika roh terpisah dari jasadnya. Wa khurujiha minha, ketika roh dikeluarkan dari tubuh, itulah kematian. Jadi hakikatnya kematian itu cuma terpisahnya roh dari tubuh. Rohnya itu sendiri tidak mati. Fa'in urida bimautiha hadal qadari fahiya da'iqatul maut. Jika yang dimaknai mati itu adalah ini, terpisahnya ruh dari tubuh, fahiya da'iqatul maut, maka saat itulah ruh merasakan arti kematian. Ruh mereka yang enggak iman, yang enggak baik, ketika ditarik dari tubuh, ruh merasakan sakit. Sebagaimana tubuh merasakan sakit. Ya mungkin perumpamaannya nggak sama persis. Ketika anggota tubuh kita dipaksa ditarik mau diputusin, rasa sakit ada di kedua bagian tubuh. Tangan kita ditarik mau diputusin dari tubuh, tangan ngerasain sakit, tubuh juga ngerasain sakit. Ketika roh mau ditarik, dikeluarin dari tubuh, roh ngerasain sakit, tubuh juga ngerasain sakit. Itulah kematian, makna kematian bagi ruh dan bagi tubuh. Jadi yang betul, kematian itu adalah ketika ruh ditarik keluar dari tubuh. Ketika itu orang baik oleh Allah diberi karunia-Nya, cara ditariknya, cara dikeluarkannya itu dengan cara sebaik-baiknya, tambah dikasih hiburan sehingga sakit tidak terasa. Wa in urida annaha ta'dimu wa tatmahillu wa tasiru adaman mahdud, kalau kematian ruh yang dimaksud itu adalah lenyapnya ruh, musnahnya ruh, fahyala tamutu bihadal i'tibar, maka dalam istilah seperti ini ruh itu tidak mengalami itu. Semenjak ruh diciptakan oleh Allah, ruh tidak akan pernah dilenyapkan lagi oleh Allah, baik ruh mukmin ataupun ruh kafir. Jadi Imam Ibnul Qayyim kesimpulannya sama dengan pandangan yang kita ikuti, bahwa ruh itu tidak dimusnahkan oleh Allah semenjak diciptakan. Makna kematian bagi ruh dan bagi tubuh ketika ruh dikeluarkan pisah dari tubuh, itulah kematian. Jadi kalau dimaknai makna kematian itu musnahnya sesuatu, manusia mati dia musnah, ya, ruh tidak mengalami itu, bal hiya baqiyatun ba'da khalqiha, ruh itu tetap kekal sesudah Allah ciptakan, fi na'imin au fi adabin, dia akan merasakan nikmat atau adab, tergantung. Ketika ruh ada dalam tubuh manusia, dia melakukan perintah-perintah Allah, atau sebaliknya dia menerjang larangan-larangan Allah.
Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Fa'in qila fa'in dan nafi fi suri hal tabqal arwahu hayyatan kama hiya aw tamutu summa tahya. Ketika nanti sangkakala ditiup, apakah roh itu tetap utuh hidup sebagaimana adanya, atau roh akan mati dulu lalu dihidupkan? Boleh jadi pertanyaan ini diajukan karena adanya ayat Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri, sangkakala ditiup. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka semua yang di langit di bumi akan pingsan. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Summa nufiha fihi ukhra, lalu ditiup lagi tiupan kedua. Fa idahum qiyamun yanzurun, semuanya akan bangkit. Di ayat ini faqad istasnallahu subhanahu ba'da man fis samawati wa man fil ardi min hadzal sa'qi. Ketika tiupan sangkakala dilaksanakan, semuanya akan pingsan, semuanya akan mati, kecuali ada yang dikecualikan oleh Allah. Illa man sya'allah, kecuali orang yang dikecualikan oleh Allah. Enggak ikut pingsan, enggak ikut mati. Siapa yang dikecualikan enggak ikut mati ini? Faqilahumus syuhada. Sahabat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair berpandangan itu orang-orang yang mati syahid. Yang mati syahid tetap kondisi apa adanya semenjak mereka lepas dari tubuhnya roh mereka, kiamat sangkakala ditiup, mereka tetap seperti itu, nggak mati. Wakilahum Jibril wa Mikail wa Israfil wa malakal mauti. Ulama tabi'in Muqatil berpandangan yang nggak mati ketika sangkakala ditiup Jibril, Mikail, Israfil dan semua malaikat yang ditugaskan ngurusi kematian. Imam Abu Ishaq, ulama tabi'in juga berpandangan yang nggak mati adalah humul ladina fil jannati, mereka yang ada di surga, minal huril ain, bidadari, wagerihim dan yang lain-lain yang nggak mati. Waman finnar, dan orang yang ada di neraka, min ahlil adab, penjaga neraka nggak mati. Jadi ayat semua akan binasa kecuali Allah itu semua yang dimaksud tidak mutlak. Masih ada yang dikecualikan. Hari kiamat sangkakala ditiup semuanya hancur lebur, mati, tapi ada yang dikecualikan. Hari kiamat sangat menakutkan, mencekam, semuanya akan ketakutan, ada yang dikecualikan. Jadi semua tidak otomatis seluruhnya. Di situ banyak ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sebelumnya tadi kullu man, ada yang jadi kullu itu enggak selalu bermakna keseluruhannya. Selalu ada yang dikecualikan. Demikian juga hadis bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Karena itu Imam Syafi'i dan banyak ulama lain memahami kullu di situ maknanya bukan keseluruhan, bukan jami'un, bukan semuanya. Kullu maknanya lebih sering digunakan untuk menyebut mayoritas, kebanyakan. Kalau jami' itu baru keseluruhan mutlak.
Sadaqallahul adzim.